Ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga kita bisa bertatap muka melewat kajian virtual pada pagi hari ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini dengan adanya cahaya dinul Islam. Baik, berdaya saya di sini sebagai moderator pada kajian pagi ini. Pada Jumat pagi hari ini, kajian akan diisi oleh Pak Kiki Setianto selaku dosen AIK Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Untuk mempersingkat waktu kepada Pak Kiki, kami persilakan untuk mengisi materi. Ya, terima kasih Mas Bahtiar dari Pimpinan Komisariat IMM Fikes. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, para dosen, karyawan, segenap mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah di pagi hari yang penuh dengan barokah Allah ini, di hari Jumat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pengajian Jumat pagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Dan semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini akan mendatangkan kebaikan untuk kita bersama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi bekal pahala bagi kita ketika kelak kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua bisa berittiba mengikuti jejak langkah hidup beliau untuk selamatnya hidup kita fid dunya ilal akhirah. Para mahasiswa sekalian, Bapak Ibu dosen, karyawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali yang perlu kita ingat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang meringankan beban orang lain, Allah akan ringankan bebannya di dunia dan akhirat. Artinya semangat ta'awun, semangat tolong-menolong, semangat peduli terhadap orang lain, itu harus senantiasa kita tanamkan di dalam diri kita. Terutama di masa-masa seperti sekarang ini, di mana kondisi ekonomi, kondisi sosial itu bisa jadi lebih buruk dibandingkan dengan kondisi sebelum
wabah atau pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai manusia yang sadar akan sebagai makhluk sosial, sudah selayaknya lah kita punya prinsip untuk senantiasa meringankan beban orang lain yang lebih berat daripada kita. Bagaimana yang Rasulullah tadi sampaikan, man yassara ala mu'sirina yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan beban orang lain, Allah akan ringankan bebannya di dunia dan akhirat. Kemudian juga ada sebuah nas yang menyatakan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah pasti menolong hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Ini. Jadi sudah banyak ya janji Allah, keutamaan menolong atau meringankan beban hidup orang lain. Makanya kita dibekali oleh Allah, ada harta, ada kekuasaan, ada tenaga, ada akal pikiran, ada ilmu, itu bisa kita jadikan sebagai modal untuk meringankan beban orang lain atau menolong orang lain. Sehingga kita akan diringankan bebannya oleh Allah dan kita akan mendapatkan pertolongan dari orang lain ketika satu saat kita membutuhkan pertolongan. Ini. Ma'asyiral muslimin, segenap mahasiswa, Bapak Ibu dosen dan karyawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang terbatas kali ini, kita akan mengkaji tentang ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah tentang amalan-amalan yang bisa meleburkan dosa kita. Yang harus kita ketahui bahwa kita ini adalah manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan hewan. Kita adalah manusia dan sudah selayaknya kita memahami, terutama di dalam satu nas diterangkan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Yang namanya manusia itu adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Nah, kalau orang salah, orang lupa, itu dihukumi dengan dosa. Ya, dihukumi dengan dosa. Maka dari itu tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Karena perbuatan salah dan lupanya dari aturan-aturan dan ketentuan Allah itu. Nah, kenapa manusia bisa berbuat dosa? Kenapa manusia bisa berbuat salah? Itu karena manusia di dalam dirinya itu memiliki dua dorongan. Yang pertama ada dorongan kebaikan, yang kedua itu ada dorongan keburukan. Jadi setiap manusia itu dari dalam dirinya itu muncul dua dorongan ini. Satu ketika bisa saja dia ingin melakukan perbuatan baik. Di kesempatan yang lain, dia bisa jadi ingin melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Ini sudah sewajarnya, selayaknya ada di dalam diri manusia. Sebagai contoh misalnya, ketika kita mau tidur ya, pasti ada kadang di antara kita yang merasakan dorongan itu. Saya mau bangun lebih awal di sepertiga malam yang terakhir. Saya mau melaksanakan sholat tahajud. Setelah itu saya mau tadarus. Setelah itu saya mau istighfar. Dan saya akan sholat subuh berjamaah. Kadang ada rasa dorongan itu di dalam diri kita. Tapi bisa jadi ada dorongan lain. Ketika mau tidur, wah saya mau tidurnya agak malam saja. Nanti
supaya tidurnya lelap. Tidak sholat subuh pun nggak masalah. Yang penting nanti bangun, badan saya segar, badan saya fit. Ini bisa saja itu adalah dorongan buruk. Dorongan yang tidak baik itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Asy-Syams ayat 8. Para mahasiswa bisa sambil ini ya, dibuka Al-Qur'annya supaya bisa menyimak ayatnya dan mengetahui makna kandungan ayatnya itu. Jadi di dalam Asy-Syams ayat 8 ini Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah telah mengilhamkan kepada manusia itu, maksudnya mengilhamkan di sini itu adalah memberikan kepada manusia itu fujuraha wa taqwaha. Jadi ada dua ini, fujur dan takwa. Fujur itu adalah dorongan untuk melakukan perbuatan yang buruk. Nah, sedangkan takwa ini adalah dorongan untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, jadi Allah secara langsung telah mengatakan seperti itu. Setiap manusia itu punya dorongan untuk melakukan perbuatan baik yang dinamakan dengan takwa, dan dorongan untuk melakukan perbuatan buruk yang dinamakan dengan fujur. Namun, Allah memberikan batasan, Allah memberikan peringatan bagi setiap manusia. Qad aflaha man zakkaha. Dalam ayat berikutnya itu, ya, qad aflaha, sungguh beruntung. Nah, jadi manusia itu bisa menjadi orang yang beruntung manakala apa? Man zakkaha, dia bisa mensucikan dirinya dari dorongan-dorongan perbuatan buruk itu, dari dosa-dosanya itu. Jadi manusia itu akan beruntung jika dia bisa melebur dosa-dosa yang sudah pasti dilakukannya itu. Namun dilanjutkan dalam ayat berikutnya, Allah mengatakan, Allah berfirman, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Dan sungguh rugi. Khoba itu rugi. Ya. Waqad khoba, dan sungguh rugi man dassaha, bagi siapapun dia yang apa? Dorongan perbuatan buruknya itu, kesalahannya itu, dosa-dosanya itu dilakukan berulang-ulang. Jadi dia pernah melakukan perbuatan dosa sekali, dianggapnya tidak apa-apa, kemudian diulangi lagi besoknya. Lusanya diulangi lagi, terus seperti itu. Nah, orang seperti ini, itu kata Allah adalah qad khaba, sungguh dia itu rugi dalam keadaan serugi-ruginya, kata Allah. Nah, jadi perlu para mahasiswa sekalian bahwa ciri khas dosa itu kan kalau dosa diulang-ulang itu maka akan menjadi kebiasaan. Kalau orang sudah menganggap biasa sesuatu yang dia lakukan, maka dia tidak akan pernah menganggap itu sebagai sebuah kesalahan. Jadi ya, karena menjadi adat kebiasaan saja dalam kehidupannya. Nah, ini yang kemudian menjadikan apa? Menjadikan mata hati kita itu tertutup. Nah, waspada, kalau mata hati sudah tertutup, itu kita akan menjadi orang-orang yang tersesat. Sekalipun kita tidak menganggap diri kita tersesat. Kita bisa baca di dalam Quran surah Al-Mutaffifin. Dibaca di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 15 sampai 16. Nah, di dalam ayat 15-nya Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, jadi perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan berulang kali itu akan apa? Ala qulubihim makanu yaksibun, akan menutupi hati mereka. Nah, ini. Jadi hatinya itu sudah tertutup. Ya. Kala innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Nah, ini yang paling parah. Nah, kalau hatinya itu sudah tertutup, ini kata Allah, sekali-kali tidak. Sungguh mereka pada hari itu terhalang dari melihat Tuhannya.
Maksudnya pada hari itu adalah pada hari akhirat nanti. Ya. Jadi orang-orang yang mata hatinya itu sudah tertutup, itu dia nggak akan pernah bisa melihat Allah. Maksud tidak akan pernah bisa melihat Allah ini adalah mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah. Nah, padahal apa? Kenikmatan tertinggi dari seorang hamba ketika dia hidup di dunia maupun akhirat itu adalah bisa melihat Allah secara langsung. Makanya Allah berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah, nanti ketika di surga itu, wajah-wajah penghuni surga itu mereka akan tampak berseri-seri saking bergembiranya. Nah, bergembiranya itu bukan karena masuk ke dalam surganya Allah, tapi karena apa? Ila rabbiha nadhira. Karena langsung bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihatnya bagaimana? Nggak bisa kita bayangkan ketika kita hidup di dunia ini. Jannah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Nggak bisa dibayangkan. Nah, ini. Jadi, ketika kita sudah tahu bahwa setiap kita itu punya dosa, sudah itu harus kita akui saja. Ya, orang yang tidak mengakui dirinya itu sering melakukan perbuatan dosa ini yang bahaya. Kita akui kita sering berbuat dosa. Namun kita tahu bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa mensucikan dirinya dari dosa. Artinya apa? Selalu kita akui kesalahan kita dan kita bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan beruntung. Kalau sudah beruntung, maka kita akan bisa masuk ke dalam surga. Kalau perbuatan maksiat itu dilakukannya berulang kali akan menutup mata hati. Nah, kalau mata hati sudah tertutup, dia akan apa? Akan terhalang untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga bahwa ada dua faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan dosa. Jadi ada dua faktor. Ini harus kita ketahui juga. Yang pertama itu karena diperbudak hawa nafsu. Nah, jadi tadi ya, di dalam diri kita itu kan ada fujur. Fujur ini bisa kita artikan juga dengan hawa nafsu. Jadi diperbudak. Maksudnya apa diperbudak ini? Jadi maksudnya itu adalah apapun yang jadi dorongan buruknya itu diikuti. Jadi nak neng jero awake kuwi kok ngakon sing ala-ala, ngakon nglakoni sing ala-ala, sing maksiat, itu selalu diikuti. Ya. Ayo kamu bohong, dia bohong. Ayo kamu sakiti hati orang lain, sakiti. Ayo kamu curi sesuatu yang bukan milikmu, diikuti itu. Nah, ini berarti dia itu diperbudak oleh hawa nafsunya. Nah, jadi kita itu nggak pernah menolak bisikan buruk kita. Padahal bisa ditolak nggak bisa. Ya, bisa. Untuk tidak diikuti itu bisa. Makanya itu yang dinamakan dengan menahan diri dari hawa nafsu. Berperang dari hawa nafsu. Berarti apa? Dia bisa menolak bisikan buruk, dorongan buruk yang ada di dalam dirinya itu. Nah, jadi ini menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan akhirnya ya. Kalau diperbudak hawa nafsu. Kita bisa baca di dalam Quran surah Al-Jatsiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahullah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala sam'ihi ghisya wa ja'ala ala lisanihi ghisyawa. Jadi pernahkah kamu melihat orang yang selalu mengikuti dorongan buruknya? Nah, ini Allah menegaskan seperti itu. Pernahkah kamu melihat orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya? Kata Allah. Nah, kemudian Allah memberikan peringatan di sini. Allah akan membiarkannya sesat. Jadi orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya,
diperbudak oleh hawa nafsunya, itu akan dibiarkan oleh Allah sesat. Jadi Allah tidak memberikannya hidayah. Dibiarkan saja itu, ya, oleh Allah. Kemudian apa? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Nah, jadi ini. Jadi ditutup semua itu. Pendengarannya, penglihatannya, hatinya, itu ditutup semuanya oleh Allah. Jadi kalau dia mendapat nasihat, ya dia tidak mau mendengarkan. Ya. Kalau dia melihat kebaikan, dia nggak suka. Itu karena matanya ditutup, pendengarannya ditutup, apalagi hatinya. Nasihat sebaik apapun, selembut apapun, ya dia nggak akan bakal bisa menerima. Karena apa? Kolbunya, hatinya itu telah terhalang, tertutup. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Makanya, ya, orang selalu melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa itu bisa disebabkan karena faktor apa? Dorongan hawa nafsu. Makanya terhadap hawa nafsu itu harus kita tolak, harus kita perangi. Ya. Jihadul akbar salah satunya adalah memerangi hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua, yang bisa menyebabkan kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah itu karena lingkungan yang buruk. Lingkungan ini maknanya bisa teman, bisa sahabat, ya, dan sebagainya. Itu. Jadi ada satu pertanyaan, mungkin tidak, ya. Satu ketika kita itu nggak berniat melakukan perbuatan dosa, tapi akhirnya itu berbuat dosa. Ya mungkin saja, pernah kita pasti melakukan seperti itu. Pertama nih orang Arab melakoni perbuatan dosa. Tapi ketika kita sudah berkumpul bareng karo konco-konco, ya akhirnya ngelakoni perbuatan dosa itu. Ya, yang paling mudah apa? Ya kita sudah menjaga diri dari memfitnah. Ketika ketemu sama orang lain, ketika ada pembicaraan tentang satu hal, kemudian menjadikan kita ikut-ikutan gosip, memfitnah, menyakiti orang lain dan sebagainya. Ini contohnya. Jadi lingkungan juga bisa membentuk seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan salah dan perbuatan dosa. Maka dari itu, apa yang harus dilakukan? Ini di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadata wal ashiyya yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan di waktu pagi dan petang dengan mengharap keridhaannya. Jadi kalau kita sudah ketemu dengan teman, ketemu dengan sahabat yang dia itu selalu menyeru Tuhan. Maksudnya menyeru Tuhan ini di sini adalah berzikir, mengingat Allah di waktu pagi dan petang. Mengingat Allah di sini maksudnya ya, yang namanya berzikir itu kan bisa sholat, bisa infak, bisa tadarus Al-Quran, itu kan berzikir juga. Jadi orang-orang seperti ini itu harus kita jadikan sebagai teman. Apapun kondisinya, kita harus bersabar. Ya, kata Allah begitu. Bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan di waktu pagi dan petang dengan mengharap keridhaannya. Dan kata Allah apa? Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hartanya telah kami yang hatinya telah kami lalaikan dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang hatinya itu telah dilalaikan oleh Allah. Hatinya lalai apa? Tidak sholat, tidak mau tadarus, tidak mau infak, sukanya melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Itu kita nggak boleh mengikuti yang seperti itu. Dan orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Ini kata Allah, peringatan bagi kita semuanya. Supaya kita tidak apa? Tidak menjadi orang yang khaubaman dasaha tadi, rugi itu. Karena kita selalu mengulang-ulangi perbuatan dosa kita. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk melebur dosa-dosa yang telah kita lakukan? Nah, ini. Jadi ada beberapa tahapan ya supaya dosa-dosa kita itu bisa hilang, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah muhasabah. Nah, muhasabah ini bisa dicatat ya. Yang pertama muhasabah.
Muhasabah itu apa? Mencermati apa kekurangan kita, apa dosa-dosa kita. Nah, kalau dalam bahasa anak sekarang itu ya bercermin, ngoco. Nah, itu namanya muhasabah, ya, muhasabah. Jadi kita harus tahu apa dosa kita, apa salah kita. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau kita itu mengaku hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa, maka hendaknya kita itu selalu memperhatikan tentang masa depan kita, baik dunia maupun akhirat kita. Kalau kita sekarang sering melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah, maka sudah seharusnya kita untuk bermuhasabah. Nah, itu sebagai bentuk wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah bermuhasabah, tahu salah kita, tahu dosa kita, maka selanjutnya kita harus apa? Bertobat dari perbuatan dosa itu. Apa makna tobat? Tobat itu ya berhenti. Ya. Istighfar, tidak meneruskan. Itu cirinya itu. Jadi kalau kita itu ngaku bertobat, tapi kok masih sering melakukan perbuatan salah kita, ya itu namanya belum tobat. Cirinya tobat itu ya berhenti, sudah tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini di dalam Quran surah Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Maka apabila kamu melakukan perbuatan fahisyah, fahisyah ini perbuatan dosa yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain, itu namanya fahisyah. Ya. Contohnya apa? Yang paling mudah, gosip. Nggak mungkin yang gosip sendiri. Kalau gosip sendiri itu ya gila berarti namanya kan. Nah, yang namanya gosip itu ya bareng sama orang lain. Ya. Fitnah juga bareng sama orang lain. Ini namanya fahisyah. Judi nggak mungkin judi sendiri kan. Ya, pasang uang sendiri, menang sendiri, uang ambil sendiri. Nggak mungkin. Pasti bareng-bareng sama orang lain. Ya. Zina juga sama. Nah, itu adalah perbuatan fahisyah. Ya. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan itu, atau perbuatan audolamu angfusahum, dia berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Apa dolamu angfusahum itu contohnya? Kalau tadi fahisyah itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, kalau dolamu angfusahum itu dilakukan dirinya sendiri. Dia dolim terhadap dirinya sendiri, sehingga apa? Ya dia tidak melakukan perintah-perintah Allah. Ya. Sholatnya tidak dilakukan, infaknya tidak dilakukan. Itu dolamu angfusahum. Ya. Meninggalkan sholat, tidak puasa, tidak mau berinfak, tidak mau berzakat, ya. Tidak mau berbakti kepada orang tua. Itu berarti dolamu angfusahum. Maka kalau orang itu seperti itu, maka dia harus apa? Zakarullah, segera ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita bermuhasabah, tahu dosa, tahu salah kita, selanjutnya adalah kita bertobat dari perbuatan dosa itu, tidak mengulangi lagi, tidak meneruskan perbuatan salah itu lagi. Kemudian yang ketiga, setelah kita bertobat, kita harus meningkatkan kualitas amal kita sehingga menjadi ahsanu amala. Jadi misalnya yang tadinya sholat ya hanya sekedar sholat memenuhi kewajiban, ya sekarang ditingkatkan. Sholatnya di awal waktu, berjamaah, mempersiapkan diri supaya lebih khusyuk, kan begitu. Ya, yang tadinya hanya sholat fardu saja ya ditambahi dengan sholat rawatib, qobliyahnya dilakukan, ba'diyahnya dilakukan. Itu kan seperti itu. Itu namanya ahsanu amala, ya, meningkat kualitas amalnya. Nah, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, manakah di antara kalian yang ahsanu amala. Amalnya itu merupakan amal yang berkualitas, amal yang baik. Ini. Jadi setelah bertobat, kita harus meningkatkan kualitas amal kita. Sholatnya kita, puasanya kita, dan amalan-amalan baik yang lain harus senantiasa kita tingkatkan.
Kemudian yang keempat itu adalah istiqomah, konsisten. Jadi setelah kita itu berusaha meningkatkan amalan-amalan kita, itu maka kita harus istiqomah atau konsisten. Ya, apa itu? Ya kalau misalnya kita ngaji, ya mengikuti pengajian istiqomah, baca Quran istiqomah, kemudian berbuat baiknya, infaknya istiqomah itu. Jadi setelah melakukan ahsanu amala, selanjutnya adalah istiqomah atau konsisten melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 13. Masih ngisi pengajian, Pak. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya itu dia beriman kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, ya, melakukan amalan-amalan soleh, ya, sesuai dengan ketentuan Allah yang diimaninya tadi. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka orang yang seperti ini, orang yang istiqomah melakukan perbuatan-perbuatan ahsanu amala ini, dia tidak perlu takut, tidak perlu bersedih hati. Ya. Kenapa? Ulaika ashabul jannah, karena mereka ini nanti tempat tinggalnya itu adalah di surga. Jadi mereka itu nanti kalau mati, ya, kemudian diberikan balasan oleh Allah, itu tempat tinggalnya itu di surga nanti. Karena balasannya adalah balasan kebaikan. Dan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, nggak seperti kehidupan dunia ini yang apa? Yang tidak kekal ya. Ya. Kalau di surga itu ya sudah kekal selamanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari Allah terhadap apa yang mereka kerjakan, yaitu amalan-amalan solih yang dikerjakan selama hidup di dunia ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah ya, setelah kita itu bermuhasabah, kemudian setelah itu kita itu bertobat kepada Allah, kemudian melaksanakan amalan-amalan solih yang berkualitas, kemudian kita istiqomah melakukan amalan-amalan itu, maka selanjutnya selama kita hidup di dunia, banyak-banyaklah kita memohon ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa kan yang diajarkan oleh Allah, yaitu doanya Nabi Adam itu, ya, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini selalu harus kita baca, ya Allah, kami selalu berbuat zalim terhadap diri kami sendiri, kadang sholat tidak tepat waktu, kadang tidak khusyuk, kadang masih mementingkan pekerjaan-pekerjaan yang lain dibandingkan dengan beribadah kepadamu, ya Allah. Kadang masih suka bohong, kadang menyakiti orang lain, belum berbakti kepada kedua orang tua, masih suka bertengkar dengan saudara. Ya Allah, ampuni ya Allah. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni, tidak mengasihi kami, lanakunana minal khasirin, ya Allah, sungguh kami itu termasuk orang-orang yang rugi. Nah ini. Jadi supaya kita nggak rugi, ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat kan juga ada doa-doa pertobatan kan, mohon ampun kepada Allah. Contohnya misalnya di mana ya? Di duduk di antara dua sujud, apa itu? Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya. Oh, kan Rabbi ghfirli ya. Rabbi ghfirli warhamni, ya Allah ampunilah dosa kami. Ya. Kalau sehabis kumpul rapat ikut pengajian kan ada doanya juga, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka itu kan mohon ampun kepada Allah. Bahkan nanti kalau kalian mau menikah itu, ya kan, sebelum akad nikah itu kan disuruh untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah kan. Setelah khutbah nikah itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian astagfirullah dulu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru akad nikah. Nah, itu adalah bentuk dari apa? Bentuk dari
permohonan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu dosen, karyawan, segenap mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jadi ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah yang membahas tentang sebetulnya kita ini adalah manusia, beda dengan malaikat, beda dengan hewan. Kita punya dorongan baik, dorongan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Namun kita harus sadar, ya, qad aflaha man zakkaha. Jadi kalau kita itu pengen jadi orang beruntung, ya kita harus melebur dosa-dosa kita. Faqad khaba man dassaha. Tapi kalau kita ingin jadi orang yang merugi, silahkan saja perbuatan dosanya diulang-ulangi terus. Kan kita nggak mau ya rugi. Maka dari itulah kita harus senantiasa yang pertama bermuhasabah, ya, menilai diri kita, mencari apa salah kita, apa dosa kita. Selanjutnya kita bertobat, menghentikan perbuatan salah dosa itu, kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang ahsanu amala, perbuatan baik yang berkualitas. Kemudian kita istiqomah melakukan perbuatan itu, dan selanjutnya kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah ketika kita masih hidup di dunia ini dengan doa-doa dan zikir-zikir tertentu. Demikian Bapak Ibu, sudah 40 menit saya menyampaikan sesuatu, kajian, dan nanti untuk pertanyaan silakan bisa disampaikan lewat chat kalau ada yang mau bertanya. Dan selanjutnya kami serahkan kembali ke moderator. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya melihat di sini ada Bapak Wakil Dekan Fikes, Pak Sigit Prasojo. Assalamualaikum Pak Sigit. Kemudian tadi juga ada Pak Aslam Fathudin, dan Bapak Ibu yang lain. Ada Bu Risdiani yang memantau absensi untuk mahasiswa, dan Bapak Ibu dosen karyawan yang lain, serta segenap mahasiswa yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pengajian Jumat pagi kali ini. Dan semoga kita bisa istiqomah, ya, untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah ini tiap minggu pagi, ya, supaya keimanan ketakwaan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, karena jadi Pak Gigi sudah selesai, untuk lancar acara yang selanjutnya yakni penutup, marilah kita tutup kajian virtual pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih kepada Pak Gigi selaku pemateri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.